Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, saya harap kalian hari ini masih sehat, masih semangat, walaupun kita masih berjauhan, belum bisa tatap muka ya. Kita hari ini masuk ke materi pertama di semester 1, yaitu surat lamaran pekerjaan. Nah, ini penting sekali ketika nanti kalian sudah lulus kelas 3, pasti membutuhkan bagaimana sih cara menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, definisi surat lamaran pekerjaan itu sendiri merupakan surat resmi yang memuat permohonan untuk bekerja di instansi atau perusahaan tertentu. Surat lamaran harus ditulis atau diketik. Jadi ada beberapa instansi yang menginginkan harus ditulis. Karena dari tulis tangan itu kita bisa melihat bagaimana karakter seseorang. Ada pula yang instansi yang tidak ribet, bisa ditulis, diketik ya, itu lebih enak. Dan bagaimana cara menulisnya itu nanti bisa dilihat dari permintaan dari sebuah instansi. Atau biasanya yang meminta itu adalah HRD yang menangani tentang lowongan atau lamaran dari karyawan-karyawan. Lanjut, tujuan dari surat lamaran pekerjaan selain sebagai syarat administrasi, tujuan pembuatan surat lamaran ini adalah surat permohonan resmi untuk meyakinkan pihak lembaga atau perusahaan agar menerima pelamar sebagai pegawai perusahaan. Jadi dari surat lamaran pekerjaan itu nanti kita bisa melihat, kalau kita sebagai HRD-nya kita bisa melihat bobotnya dari orang yang melamar ini seperti apa. Dari indikasi atau kurikulum vitae-nya ini nanti seperti apa. Dari tulisan tangannya ini karakternya seperti apa. Itu bisa dilihat dari surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya dari tadi sekarang kita bahas tentang strukturnya. Surat lamaran terdiri dari 2 elemen, yaitu 1 lembar dan daftar riwayat hidup atau biasa disebut kurikulum vitae. Terus daftar riwayat hidup ini berisi tentang profil pelamar, pendidikan formal atau non formal. Terus pengalaman organisasinya, pengalaman magangnya, pengalaman kerja atau kegiatan yang pernah diikuti oleh pelamar. Jadi kalau pelamar itu mempunyai suatu prestasi, silakan diisi di dalam kurikulum vitae. Jadi itu nanti sebagai poin plus untuk menggapai suatu cita-cita untuk melamar di sebuah instansi. Selanjutnya, tesis atau pernyataan umum. Tesis ini berisi tentang informasi mengenai posisi apa yang akan dilamar. Jadi kalau menginginkan sekretaris berarti ditulis di situ. Posisi yang diingin adalah sekretaris. Kalau sebagai programming pasti di situ disebutkan sebagai posisi sebagai programming. Nah, ini adalah pernyataan umumnya. Selanjutnya argumentasi. Bagian argumentasi ini memuat informasi yang dilampirkan, misalnya pas foto. Pas foto ini biasanya diminta dengan background warna apa, dengan foto berwarna atau hitam putih, itu biasanya sudah disebutkan pada saat kita membaca lowongan pekerjaan. Kemudian daftar riwayat hidup, kemudian ijazah terakhir, transkrip nilai itu masuk di argumentasinya. Ada pula yang menginginkan ada KTP SIM atau lainnya, itu tergantung dari posisi apa yang ingin dilamar. Selanjutnya penegasan. Penegasan merupakan bagian akhir dari surat lamaran untuk menegaskan keinginan pelamar dalam menempati posisi. Nah, seperti ini. Ini loh saya yang sudah pantas menduduki suatu posisi itu karena saya mempunyai kemampuan seperti ini, dengan dibuktikan dengan lampiran-lampiran yang ada di kurikulum vitae. Jadi kelebihan apa yang kamu punya itu masuk di kurikulum vitae. Sementara itu ada struktur surat lamaran pekerjaan secara terperinci sebagai berikut. Nah, kota, kabupaten, dan tanggal pembuatan surat yang terletak di bagian atas. Nah, ini nanti kalian akan saya berikan bentuknya, bentuk surat lamaran pekerjaan yang sekarang yang lazim digunakan. Karena ada beberapa
model, tapi yang dulu sudah tidak bisa digunakan. Sekarang yang digunakan adalah full block style. Nah, selanjutnya yang kedua, lampiran dan hal penulisan yang tidak boleh disingkat. Penulisan jumlah lampiran menggunakan huruf bukan angka. Contohnya 5 tidak boleh ditulis 5, tapi harus ditulis dengan menggunakan huruf. Yang ketiga, alamat tujuan surat yang meliputi ketentuan penulis langsung menggunakan yang terhormat. Tidak boleh ada kepada ya. Yang selama ini kita baca itu kan pasti kepada yang terhormat. Itu salah banget. Karena itu sudah pemborosan kata. Jadi yang terhormat itu sudah merujuk kepada seseorang. Penulisannya maksimal 3 baris. Penulisan jabatan tidak boleh diawali dengan sapaan Bapak, Ibu, Kak, dan sapaan lainnya. Jadi lebih baik, lebih amannya dengan kata Anda. Selanjutnya, salam pembuka yang biasa digunakan ialah dengan hormat dan diikuti tanda koma. Jadi tidak boleh titik loh ya. Ini biasanya sering kita jumpai menggunakan tanda titik. Yang kelima, paragraf pembuka yang berisi pernyataan umum berupa maksud menulis. Nah, maksudnya kenapa? Melamar sebuah posisi di perusahaan. Itu yang harus ditulis di paragraf pembuka. Yang keenam, isi surat berisi tentang identitas kalian. Identitas kalian atau identitas pelamar secara lengkap. Jadi alasan melamarmu ini kenapa alasannya? Karena kamu sesuai enggak dengan apa yang diinginkan itu tadi? Cocok enggak posisinya? Nah, yang ketujuh, paragraf penutup ini berisi keinginan pelamar untuk mendapatkan posisi yang dilamar di perusahaan atau di instansi terkait, dapat berupa harapan. Jadi sangat berharap. Jangan memaksa tapi berharap. Yang kedelapan, salam penutup berupa hormat. Jadi hormat saya sebagai tanda penghormatan dan sopan ini biasanya posisinya berada di tanda tangan kalian, tanda tangan pelamar itu hormat saya. Terus nama lengkap, nama terang dan tanda tangan itu di bagian kanan di bawah. Nah, ini nomor 9 ini tanda tangan dan nama lengkap. Ini tadi jadi satu dengan salam hormat atau salam penutup. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Ini namanya surat pribadi tapi yang bersifat resmi, berarti menggunakan bahasa yang resmi juga. Nah, yang pertama kalian lihat itu bentuk surat lamaran seperti surat pada umumnya, hanya saja bersifat resmi. Yang kedua, bahasa yang digunakan merupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena ini walaupun sifatnya pribadi tetapi resmi. Yang ketiga, kata yang digunakan harus sopan. Yang keempat, terdapat kata pengantar yang singkat, jelas, padat, tepat sasaran, dan informatif. Yang kelima, surat lamaran yang diajukan kepada instansi harus bersih sesuai kaidah EYD. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita bahas di lain kesempatan. Jadi nanti disiapkan kertas folio, kalian membuat surat lamaran pekerjaan, silakan ditulis, cari materi selengkapnya di internet. Nah, saya harap nanti kamu membuat surat lamaran pekerjaan, difoto, dikirim ke WA Bu Ervina. Saya harap kalian disiplin dan bertanggung jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.